guling, muter guling. Dalam perjalanan hidup kita, walaupun itu kita tak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan mengendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung yang batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus sayang padaku. Yesus sayang
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk jadi hidup kayak baru yang kalau misalnya dia yang ada nyanyi di tertulis depan di ekor dalam gitu 1 Yohanes Ada, pasal 4 ayat enggak. 20. Kenapa? Demikian Gak ada selama ini kok bunyinya. jam 8. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian firman Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 sampai ayat 3. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang tadi nggak gitu kan Yesus sayang padaku gitu bunyinya kan 4/4 7/8 gak sih? Kayak 7/8. burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan terlebih diriku dikasihi Tuhan bunga bakung di padang diberi keindahan terlebih diriku dikasihi Tuhan burung yang besar kecil bunga indah warnanya satu tak terlupa oleh penciptanya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Lah, kok gelap? Gak hafal. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi nomor 64 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya Tuhan
memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya menyertai hati dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan untuk mendengarkan dan tolong juga kami untuk menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari Kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 9. Demikian dalam nama Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca perikop ini, judulnya tadi kan sudah kita dengarkan, nyanyian syukur karena berkat-berkat Allah. Tapi tema kita sedikit beda, pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Bentuk daripada kitab Mazmur ini adalah berupa sikap pemazmur terhadap berkat dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Jadi sikap bertuhan. Jadi kesana arahnya. Jadi bagaimanakah sikap pemazmur atau Daud sendiri yang mengarang, dan itu dilestarikan dalam ibadah-ibadah Yahudi pada waktu itu. Jadi ini nyanyian yang dinyanyikan para biduan di kebaktian Yahudi pada zaman itu. Dan ini jelas karangan Daud.
Jadi Daud menuliskan pengalamannya tentang bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Jadi sikap bertuhan. Beda sikap bertuhan dengan bergereja. Berorganisasi beda. Jadi ini arahnya bertuhan. Tapi bisa ini diaplikasikan dalam bergereja, bersekutu di dunia ini. Jadi coba kita lihat dulu banyak sikap kita bertuhan. Kalau dalam kehidupan orang percaya dan sesuai juga kesaksian-kesaksian dalam Alkitab, ada sikap mengharap kepada Tuhan. Kita mengharap kepada Tuhan. Ya, itu positif, itu baik. Dan kita juga sering berharap kepada Tuhan. Beda-beda, macam-macam harapan kita kepada Tuhan. Nah, ada juga sikap berserah. Berserah, itu juga positif, baik. Kita berserah apapun. Seperti Yesus dalam doanya di Getsemane. Dia berserah, dia berdoa, dia berharap supaya cawan itu, salib itu dihindarkan. Tetapi bukan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Jadi berserah itu juga adalah sikap bertuhan yang positif. Yang berikutnya ada juga sikap bertanya. Bertanya kepada Tuhan. Jadi kan banyak pertanyaan kita. Ada nyanyian itu kan, banyak perkara yang tidak ku mengerti. Ceweknya apa? Amin. Banyak perkara yang tidak ku mengerti dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan berorganisasi sosial, atau juga dalam kehidupan bergereja. Bertanya, itu positif. Jadi tentu menantikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidup kita. Apa harus terjadi seperti ini? Dulu tidak, sekarang sudah. Dulu sudah terjadi, sekarang mengapa tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Tidak salah bertanya kepada Tuhan. Jadi pemazmur pertama, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan itu juga diucapkan Yesus di kayu salib. Dia bertanya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain, dia bertanya itu, dia berserah kepada Tuhan. Baru kemudian ada juga sikap bertuhan, yaitu sikap melawan. Melawannya, apa itu? Itu maka banyak orang bertuhan tiang, ya, dia menjadi ateis. Dia bergereja, tapi ada dua macam ateis. Ateisme teoritis dan ateisme praktis. Secara teori dia bergereja, beragama, tapi secara praktik dia tidak percaya. Nah ini sikap melawan. Apa kekuatan kita ya? Kalau enggak dicari mana dapat? Itu berkat Tuhan ya, menyusullah itu. Jadi itu sering sikap kita dalam pengalaman hidup kita. Tetapi pemazmur di sini sudah sampai kepada tingkat bertuhan yang tinggi, yaitu bersyukur. Profesor bapaknya dosen. Bersyukur. Jadi pemazmur dan nyanyian pemazmur di ibadah-ibadah Yahudi pada waktu itu mengarahkan setiap orang beragama, bertuhan, tentunya harus bersyukur. Pengalaman-pengalaman pemazmur dalam hidupnya, dia mengalami banyak hal, banyak perkara yang tidak dia mengerti. Tapi makin lama. Jadi kalau sudah lama dia menjadi orang Kristen, tentu tadi ada kesaksian dari seorang anak Kristen mengatakan, setelah tua makin mudah mengerti firman Tuhan. Ya,
semasa masih muda banyak pertanyaan kita. Apa Bye guys. saya berbuat baik, tapi yang putri